Pasal 1. Semua terjadi karena kuasa Allah. Nabi Muhammad bersabda, ulama paling buruk adalah yang mengunjungi penguasa, dan penguasa paling baik adalah yang mengunjungi ulama. Penguasa paling baik adalah yang bersedia berdiri di depan pintu rumah orang miskin, dan orang miskin paling tercela yang berdiri di depan pintu penguasa. Sebagian orang memahami sabda Nabi ini berarti bahwa seorang alim tidak pantas mengunjungi penguasa agar tidak dicap sebagai ulama yang buruk. Padahal makna sesungguhnya tidak seperti itu. Makna sebenarnya adalah bahwa ulama buruk ialah yang mendapatkan bantuan dari para penguasa. Kesejahteraan dan pembiayaan hidupnya bergantung kepada mereka. Orang seperti ini sejak awal berniat menggunakan ilmunya untuk mendekati para penguasa. Para penguasa lantas memberi ulama ini penghormatan dan berbagai jabatan. Berkat penguasa, hidupnya sejahtera dan berubah dari bodoh menjadi berilmu. Orang ini tampak alim dan beradab, meski sesungguhnya hal itu karena ketundukannya kepada para penguasa. Ia sangat patuh pada kontrol dan arahan mereka. Ia bertindak atas perintah yang ditentukan para penguasa secara sukarela atau terpaksa. Jika demikian adanya, baik si penguasa yang berkunjung ke si ulama atau sebaliknya, posisi ulama ini adalah tamu dan penguasa adalah tuan rumah. Jika seorang ulama menghias dirinya dengan ilmu, bukan untuk menarik perhatian para penguasa, tetapi dari awal hingga akhir hanya untuk Allah. Jika perilakunya sesuai dengan jalan yang benar dan hal itu menjadi karakter dirinya, maka ia tidak akan mampu melakukan sesuatu selain untuk Allah. Seperti ikan yang tidak akan mampu hidup dan tumbuh selain di air. Orang alim seperti ini benar-benar memiliki akal yang dapat mengontrol dirinya. Orang-orang akan hormat dan segan kepadanya. Mereka akan mendapatkan manfaat dari kemilau cahaya dirinya. Jikapun mengunjungi penguasa, posisi orang alim ini tetap sebagai tuan rumah dan penguasa adalah tamunya. Sebab si penguasa menerima manfaat dan mendapatkan pertolongan dari ulama, sementara si ulama tidak membutuhkan apapun dari penguasa. Ulama seperti ini bagaikan matahari yang selalu memancarkan cahaya. Ia memerankan tugasnya dengan memberi anugerah semua. Ia mengubah batu menjadi akik dan permata, mengubah gunung menjadi tumpukan tembaga, emas, perak dan besi, mengubah tanah gersang menjadi tanah subur, hingga ditumbuhi beraneka pohon berbuah. Tugasnya adalah memberi, bukan mengambil. Pepatah Arab mengatakan, kami belajar untuk memberi, kami tidak belajar untuk mengambil. Demikianlah, dalam keadaan apapun, ulama semacam itu senantiasa menjadi tuan rumah, sementara para penguasa selalu menjadi tamu. Pada kesempatan kali ini, penting bagiku menafsirkan salah satu ayat Al-Quran berikut ini. Walau tidak ada kaitan dengan pembahasan di atas, tafsir berikut ini menjadi penting karena gagasan ini terbersit begitu saja dalam pikiran dan saya akan menyampaikannya. Semoga saja akan dapat dipahami dengan mudah. Allah yang Maha Benar berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan yang ada dalam kekuasaanmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampunimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Latar belakang ayat ini terkait dengan kemenangan Nabi Muhammad atas orang-orang kafir.
Nabi memberlakukan hukuman mati dan salib. Banyak orang-orang kafir yang ditawan, kaki dan tangannya diikat. Di antara para tawanan itu adalah paman Nabi sendiri bernama Abbas. Para tawanan itu menangis sepanjang malam. Mereka terikat, lemah, dan hina. Mereka putus asa, seraya hanya menunggu eksekusi. Nabi memandang mereka semua, lantas tersenyum. Mereka kemudian berkata, "Lihatlah, dalam dirinya ada sifat-sifat manusia biasa." Pengakuannya bahwa ia tidak memiliki sifat-sifat manusia biasa tidak sesuai dengan kenyataan. Ia melihat dan memandang kita yang terikat sebagai tawanan, dan ia tertawa. Ia sama saja dengan para penguasa yang rakus. Jika mereka menang melawan musuh dan mereka memandang rendah musuh itu, mereka akan sangat bergembira dan bersukacita. Nabi Muhammad mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka. Nabi lalu berkata, "Tidak, aku tidak mungkin tertawa karena melihat musuhku tunduk lemah, tak berdaya di hadapanku. Aku tidak mungkin tertawa karena melihat kalian tersiksa dan menderita. Aku gembira dan tertawa karena aku melihat dengan mata batin bahwa aku menarik sekuat tenaga sekelompok orang dengan tambang dan rantai. Aku menarik mereka dari letupan neraka jahanam. Aku menyelamatkan mereka dari kehancuran dan memindahkan mereka ke surga dan keindahan musim semi yang abadi. Akan tetapi mereka justru berontak dan berteriak, 'Mengapa kau menyelamatkan kami dari kehancuran dan memindahkan kami ke taman bunga dan tempat yang aman?' Itulah yang membuat aku tertawa, karena kalian belum memahami apa yang aku katakan. Allah memerintahkan aku mengatakan kepada kalian, dulu kalian mempersiapkan barisan tentara, kalian mempersiapkan kekuatan pasukan, kalian sangat bangga dan meyakini keberanian, kejantanan, dan kekuatan kalian. Kalian berkata dalam hati, inilah yang akan kami lakukan. Kami akan mengalahkan dan menindas kaum muslim. Kalian berpikir tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kalian. Kalian berpikir tidak ada penakluk yang lebih hebat daripada kalian. Kenyataannya, apa yang kalian rencanakan tidak terlaksana. Yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, saat kalian ketakutan, kalian tetap menyimpang dan tidak mau bertobat dari penyakit itu. Kalian putus asa, namun tetap menyangka bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kalian. Sekarang saatnya kalian melihat kekuatan dan kehebatanku. Kalian harus lihat kenyataan bahwa kalian takluk oleh kehendakku, agar urusan hidup kalian menjadi mudah. Bahkan dalam keadaan takut, kalian jangan kehilangan harapan dariku, karena aku mampu membebaskan kalian dari ketakutan ini. Aku akan memberikan keamanan kepada kalian. Sungguh, Dia yang mampu menciptakan banteng hitam dari banteng putih, juga mampu menciptakan banteng putih dari banteng hitam. Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Quran Surat Al-Hajj ayat 61. Allah kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Quran Surat Ar-Rum ayat 19. Dan sekarang dalam kondisi kalian menjadi tawanan, jangan putus harapan dariku. Mungkin saja aku akan menyelamatkan kalian dengan tanganku ini. Sungguh, tidak akan putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Kini Allah berkata, wahai para tawanan, jika kalian meninggalkan keyakinan lama kalian, dan kalian memandangku dengan rasa takut dan penuh harap, kalian menyadari bahwa diri kalian kini terpuruk di hadapanku.
aku akan membebaskan kalian dari rasa takut itu. Semua harta kalian yang terampas dan hancur dalam perang akan kuganti. Bahkan akan kuganti dengan berlipat ganda dan dengan yang lebih baik. Aku akan memaafkan kalian dan aku akan melimpahkan kebahagiaan akhirat dan dunia untuk kalian. Abbas lantas berkata, aku bertobat. Aku akan tinggalkan keyakinan lamaku. Nabi Muhammad berkata, Allah meminta bukti dari pernyataanmu itu. Sungguh mudah mengaku cinta, tetapi cinta membutuhkan bukti nyata. Abbas berkata, dengan nama Allah, bukti apa yang kau inginkan? Nabi berkata, bantulah tentara Islam dengan hartamu yang tersisa agar mereka menjadi kuat. Inilah bukti yang aku ingin jika engkau benar-benar menjadi muslim dan benar-benar menginginkan kebaikan bagi Islam dan umat Islam. Abbas berkata, wahai Rasulullah, tidak ada hartaku yang tersisa, semuanya telah diambil. Bahkan mereka tak menyisakan selembar tikar pun untukku. Nabi berkata, aku melihat kau tidak jujur. Engkau belum benar-benar meninggalkan keyakinan lamamu. Aku tanya lagi, berapa banyak hartamu yang masih kau simpan? Di manakah kau sembunyikan? Pada siapa kau titipkan? Di mana kau pendam hartamu itu? Abbas berkata, tidak, sama sekali tidak ada. Nabi berkata, kau tidak meninggalkan sedikit harta pada ibumu. Tidakkah kau pendam hartamu di balik tembok ini dan tembok itu? Bukankah kau telah berpesan pada ibumu, jika aku kembali, kau harus mengembalikan harta itu kepadaku. Jika aku tidak kembali, kau boleh memanfaatkan sebagian harta itu untuk keperluan ini dan itu. Kau harus berikan sebagiannya kepada si fulan dan sebagian yang lain untukmu. Mendengar ucapan Nabi tersebut, Abbas langsung mengangkat jari tangannya sebagai pembenaran dan bukti bahwa ia menyatakan beriman yang sesungguhnya. Abbas berkata, wahai Rasulullah, dulu aku meyakini bahwa engkau memiliki hubungan dan kekuatan dari langit layaknya raja-raja terdahulu, seperti Haman, Syadad, Namrud, dan lain-lain. Ketika kau berkata tadi, aku tahu bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Nabi berkata, engkau benar. Kali ini aku mendengar terputusnya saraf-saraf keraguan dalam batinmu. Suaranya menyentuh telingaku. Sungguh aku memiliki telinga batin di dalam mata ruhani. Semua keterputusan saraf-saraf keraguan, kemusyrikan, dan kekufuran terdengar oleh telinga batinku. Suara keterputusan itu benar-benar sampai di telinga ruhaniku. Sekarang kau benar-benar menjadi orang lurus dan mukmin yang hakiki. Aku, Rumi, menyampaikan cerita ini pada seorang amir Barwanah karena alasan berikut ini. Pada awalnya kau tampak sebagai pahlawan Islam ketika kau katakan, aku siap mengorbankan jiwaku untuk Islam. Akan kukorbankan pikiran dan kemampuanku demi kejayaan Islam dan untuk memperbanyak pemeluk Islam agar Islam tetap jaya dan aman. Akan tetapi, ketika engkau terlalu percaya kepada diri sendiri dan lupa kepada Allah yang Maha Benar, engkau tidak dapat melihat bahwa segala sesuatu berasal dari yang Maha Benar. Yang Maha Benar justru menjadikan sikap seperti itu sebagai penyebab kemunduran Islam. Engkau berkoalisi dengan Tartar. Kau berikan bantuan pada mereka untuk menghancurkan orang-orang Syria dan Mesir, serta merobohkan daulah Islam. Oleh karena itu, Allah mengubah faktor-faktor kejayaan Islam justru menjadi faktor-faktor kehancuran Islam. Dalam kondisi seperti ini, hadapkanlah wajahmu kepada Allah yang merupakan sumber
ketakutan. Yakinlah bahwa Allah akan menyelamatkanmu dari ketakutan yang buruk ini. Jangan putus harapan padanya. Kau telah melihat bahwa ketaatanmu datang dari dirimu sendiri, hingga engkau terjerembab dalam kemaksiatan ini. Kau menganggap ketaatanmu itu datang dari dirimu sendiri, maka kau terjerumus dalam kemaksiatan ini. Sekarang, dalam kemaksiatanmu itu jangan putus asa dari Allah. Rendahkanlah dirimu di hadapannya. Sungguh Allah Maha Kuasa menampakkan ketaatan sebagai maksiat, dan Dia Maha Kuasa untuk menampakkan maksiat ini sebagai taat. Dia Maha Kuasa untuk memberikan rasa menyesal atas apa yang telah kau lakukan. Dia Maha Kuasa untuk menyiapkan sebab-sebab agar engkau berusaha dari awal lagi untuk memperbanyak jumlah kaum muslim dan memperkuat kaum muslim. Jangan putus harapan. Sungguh tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Tujuanku adalah ia dapat memahami hal ini, kemudian ia merendahkan diri di hadapan Allah. Ia telah merosot dari kondisi luhur menuju kondisi sia-sia. Meski dalam kondisi demikian, ia tetap memiliki harapan dan optimisme. Allah adalah sang perekayasa yang sangat cerdas. Dia mampu memperlihatkan sesuatu sebagai kebaikan, tapi di dalamnya terkandung berbagai keburukan. Kesadaran semacam ini harus ditanamkan agar manusia tidak mudah tertipu dengan mengucapkan pikiran dan perbuatan baik lahir dan tampak dalam diriku. Jika saja segala sesuatu tampak sebagaimana adanya secara hakiki, maka Rasulullah tidak akan menyeru seperti berikut ini. Perlihatkanlah kepadaku segala sesuatu sebagaimana adanya. Kau jadikan sesuatu tampak indah, tapi sejatinya sesuatu itu buruk. Kau jadikan sesuatu tampak buruk, tapi sejatinya sesuatu itu indah. Tampakkanlah segala sesuatu kepada kami secara hakiki, hingga kami tidak terjerumus dalam kesyirikan dan tidak pernah tersesat selamanya. Jadi meski cara pandangmu sangat indah dan cerah, pasti tidak akan pernah lebih baik daripada cara pandang Rasulullah. Rasulullah selalu berdoa seperti doa di atas. Jangan terlalu yakin pada persepsi dan pikiranmu sendiri. Tidak bisa kita memastikan kebenaran hanya berdasarkan persepsi dan pikiran kita sendiri. Oleh sebab itu, jadilah manusia yang merendahkan diri dan takut di hadapan Allah. Inilah tujuan uraianku. Amir Barwana telah menggunakan ayat dan tafsir di atas sesuai dengan kehendak dan pikirannya sendiri. Ia berkata, pada momen saat kita siap mengerahkan bala tentara, kita tidak boleh terlalu yakin dan hanya mengandalkan mereka. Jika kita kalah, dalam keadaan lemah dan takut pun, kita tidak boleh hilang harapan. Gunakanlah uraianku sesuai dengan maknanya. Tujuanku adalah apa yang telah aku sampaikan.